dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk bersama-sama berjuang untuk meraih kembali kejayaan Demokrat. Tidak ada yang tertinggal. Semuanya kita bersatu padu. Kita ajak semua. Ini adalah rumah besar kita bersama. Ambisi tentunya hal-hal yang biasa saja tapi tidak ambisius. Saya akan bertanggung jawab atas pelaksanaan KLB dan terpilihnya beliau. Nah, ketika menggiring ini ke pengadilan kan beliau tahu, bukan nggak tahu. Jalankan. Tetapi itulah berbeda strategi kan. Di kubu beliau ini kan semua kita senior. Jadi masa kita mau bertarung dengan orang kemarin pagi terus kita jadi bego juga kita sama mereka. Diam-diam tetapi pasti slow but sure. Itu baru mantap. Yang will be okay ya. Terus kenapa ada kamu jadi gak kepo begitu ya? Masa gua harus katakan takut nih? Ya, setiap warga negara punya hak untuk menempuh jalur hukum. Tapi kita tidak takut, tidak gentar. Kita tegar untuk menghadapi semua hal yang mereka perkarakan terhadap hasil ataupun keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Kita siap juga untuk menjawab apapun itu. Itu strategi agar kiranya orang melihat bahwa kok Pak Muldoko diam. Tapi ya diam tapi menghanyutkan. Karena arus bawah ini sangat deras untuk menggiring beliau menjadi ketua umum. Jadi jangan bayangkan pemberontak di Demokrat itu besar, enggak sama sekali. Yang ngumpul di Sibulangit itu banyak yang sudah di partai lain, banyak yang sudah tidak aktif 7-8 tahun. Tiba-tiba dipanggil, dibayar, diterbangkan, datang ke sana. Jadi jangan bayangkan itu kekuatan besar yang merongrong kedaulatan partai. Tapi karena ada cukongnya, ada sponsornya, ada kekuatan di belakangnya, itulah yang membuat seolah-olah besar. Biarkanlah mereka bicara karena mereka pertama tidak mengerti. Kedua, mereka tahu apa tentang etika politik. Itu kan anak baru kemarin pagi semua. Mereka tahu apa tentang sistem partai politik. Mereka tahu apa tentang perkembangan partai politik. Dan mereka tahu apa tentang lahirnya partai politik sebagai partai terbuka. Tidak ada yang boleh melarang jika seseorang menggunakan atribut Partai Demokrat. Tetapi kita harus mengacungkan 2 jempol. Kalau bisa 4 jempol sampai kaki. Itu baru disebut partai terbuka yang tanpa ada kisi-kisi untuk menahan ini seperti dinasti. Harus lewat komandan, harus nggak ada. Partai Demokrat adalah partai terbuka. Dan siap untuk melakukan apa saja untuk rakyat. Harus dilihat secara jernih. Kalau yang dianggap karena dulu bapaknya adalah ketua umum partai, kemudian berikutnya adalah anaknya, kalau hanya dilihat seperti itu, tidak dilihat secara utuh ya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan, wah itu kalau gitu dinasti politik. Demokrat itu hanya dikuasai oleh keluarga Yudhoyono misalnya. Tapi saya mengatakan, silahkan tanya kepada para pemilik suara yang sah, para kader Partai Demokrat, para pimpinan, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Karena AHY menjadi ketua umum melalui kongres yang demokratis tahun lalu 2020, di mana itu dilakukan secara baik dan memenuhi tata tertib dan aturan sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD dan ART. Dengan demikian, prosesnya berjalan demokratis dan menghasilkan produk-produk yang demokratis, termasuk terpilihnya AHY sebagai ketua umum untuk masa bakti 2020 sampai 2025. Tapi tidak apa-apa, saya selalu terbuka dengan tudingan-tudingan semacam itu. Yang penting lebih baik saya bisa membuktikan bahwa ini bukan hanya sekedar urusan internal. Apa yang kami perjuangkan ini adalah untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia dan juga untuk memperjuangkan harapan rakyat. Artinya kalau semua itu melalui proses yang demokratis, apakah itu pilkada, pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, kalau itu
memang melalui proses yang demokratis, maka tidak bisa ada yang mengatakan itu adalah produk dari dinasti politik. Tapi ini saya pelaku. Saya bilang saya pendiri. Yang mau debat dengan saya siapa aja yang paling senior, SBY sekaligus. Lalu saya pelaku untuk melahirkan Pak Muldoko. Terus masa saya bilang saya bukan pelaku? Sama ketika SBY dulu. Ya. Kapan sih SBY masuk Partai Demokrat? Terus kenapa harus dipersoalkan pakai jaket dengan pakai jaket? Ada KTA atau nggak ada KTA? Emang dulu Pak SBY ada KTA-nya? Kagak. Tetapi karena dianggap sebagai anggota kehormatan, buatkan. Sama dengan Pak Muldoko. Anggota kehormatan, buatkan. Anggota istimewa, buatkan. Terus apa salahnya? Tapi ada titik tertentu yang kita tidak bisa biarkan. Karena kalau itu dibiarkan, itu akan menjadi presiden buruk. Dan akan menjadi virus. Jadi satu kita menghadapi pandemi, satu lagi menghadapi virus yang kayak begitu. Virus pengkhianatan. Karena kalau satu pengkhianat dibiarkan terus merajalela, terus dianggap nggak ada apa-apanya, yang lain juga kalau begitu bisa coba-coba suatu saat. Bayangkan kita nggak bisa tidur nanti, bukan nggak bisa tidur, nggak bisa bekerja, fokus. Kalau hanya berpikir siapa lagi yang berkhianat. Kalau saya firm, yang salah ambil tindakan yang tegas, yang baik dan setia berikan apresiasi yang tinggi. Kubu Muldoko menggugat ADART Partai Demokrat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak gentar dengan tuntutan kubu Muldoko tersebut. Kami tidak pernah gentar karena kami berdiri di atas kebenaran dan yang kami perjuangkan keadilan. Hak sebagai warga negara, hak sebagai parpol yang sah di negeri ini. Jadi, kalau mereka kemudian akan membawa ke ranah hukum, kami tidak gentar sedikit pun. Akan kami hadapi. Saran saya pikir-pikir lagi, nanti jangan sampai justru menggali lubang yang lebih dalam lagi pada situasi ini. Agus Harimurti Yudhoyono menilai kalau kubu Muldoko nekat menggugat secara hukum bisa jadi akan kehabisan tenaga. Partai Demokrat sendiri punya tenaga yang mumpuni untuk menghadapi gugatan kubu Muldoko. Tentunya harus memiliki keyakinan kalau ini makin panjang kami siap. Tapi kalau panjang, mereka juga akan menghabiskan energi sendiri. Tapi kami siap, kami tidak akan kehabisan energi, insya Allah untuk menghadapi siapapun yang berbuat zalim, dan siapapun yang mencoba mencabik-cabik keadilan di negeri ini. Apalagi merampas sesuatu yang bukan haknya. Agus Harimurti Yudhoyono menyarankan kubu Muldoko untuk kembali ke jalan yang benar. Saya berharap kubu Muldoko kembali kepada jalan yang benar, sadar bahwa itu semua tidak baik. Menyampaikan sesuatu yang mengada-ngada dan berisi kebohongan tadi. Diberitakan sebelumnya, hasil KLB Partai Demokrat kubu Muldoko di Deli Serdang ditolak untuk disahkan pemerintah. Kubu KLB yang dipimpin Muldoko akan menggugat ADART Partai Demokrat ke PT-UN. Kami tak gentar terhadap semua yang mereka perkarakan usai hasil Kemenkumham, KLB Demokrat Deli Serdang ditolak pemerintah, kata AHY. Agus Harimurti Yudhoyono menilai banyak kejanggalan dari rencana kubu KLB Deli Serdang untuk menggugat ADART partainya. AHY menyoroti anggapan kubu Muldoko soal ADART Partai Demokrat yang dinilai tidak sah. Kok bisa mereka gunakan referensi ADART tahun 2005? Itu sangat ahistoris. Mereka mengatakan ADART tahun 2020 tidak sah dan AHY sebagai ketua tidak sah. Padahal Kongres kelima berdasarkan ADART 2020 merupakan produk hasil Kongres. Itu berlaku sebelumnya, dan yang menandatangani mereka juga. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut narasi yang digunakan kubu Muldoko keliru. Menurutnya kondisi internal Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya justru membaik. Sangat tidak relevan, karena sejak awal mereka mengganti narasi seenaknya saja. Mereka bilang Partai Demokrat bobrok dan tak punya masa depan, sehingga harus diambil. Padahal saat ini kami menilai kondisi kami membaik, tegas AHY. Sebelumnya diberitakan hasil acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat ditolak pemerintah. Kubu KLB yang dipimpin Muldoko menggugat ADART Partai Demokrat ke PT-UN.
ADART itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan nanti dalam gugatan karena pemerintah melihat ADART mereka. Tetapi isi dari pasal-pasal dalam ADART itu menabrak undang-undang partai politik. Pasal-pasal yang tak demokratis sama sekali. Membawa parpol ini dipimpin oleh satu keluarga itu tidak digubris karena pembandingnya tidak ada. Karena salah satu penggagas KLB, Max Sopakua kepada wartawan.